Welcome back to a series. Dimana di segmen ini, seperti biasa, bagi kalian yang udah sering ngikutin channel ini, gue suka membawakan cerita-cerita super panjang ya, series kita sebutnya, buat kalian para warga malam, supaya kita bisa berpetualang lagi. Nah, banyak nih yang request ke gue buat nyeritain cerita Gama dan Budi lagi. Kemarin gue buka polling tuh ya di YouTube community, gue sodorin kalian 4 cerita dari Myeong Hidung Universe atau MHU yang belum pernah gue bawain sama sekali di channel ini. Dan berdasarkan hasil polling, mayoritas dari kalian itu memilih Getih Wangi. Well, kalau kita lihat sesuai urutan resmi dari cerita-cerita Myeong Hidung Universe, Getih Wangi itu ada di urutan ke-8 setelah cerita Leuweung Seribu Lelembut. Yang dimana bulan kemarin udah kita bawain tuh. Salah satu cerita epic, kalian harus nonton kalau yang belum. Anyway, Getih Wangi ya, atau artinya darah wangi, menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nurwangi. Dimana dia ini dapat sepucuk surat nih tiba-tiba dari neneknya. Namanya Nikanti neneknya tuh, tinggal di kampung. Nyuruh Nurwangi ini buat pulang. Sebenarnya agak mencurigakan ya warga malam. Ini nenek nggak pernah ngontek, nggak pernah ngobrol, nggak pernah nanyain kabar. Tahu-tahu ngirim surat, nyuruh pulang. Nah, jadi pertanyaan, apakah ini nenek emang beneran kangen sama Nurwangi atau ada motif lain? Kita bakal cari tahu di cerita ini. Seperti biasa, siapin air bagi yang ngair, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Karena gua sebagai kepala desa, by the way, cek kaos gua nih bro. Ya, tahu siapa ini kan? Cukup tahu aja sih, YTTA gitu. Anyway, kita akan berpetualang lagi. Nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Jadi ada satu rumah di sekitaran perkebunan teh. Nah ini rumah kelihatan luas. Warnanya putih, letaknya itu ada di ujung kampung. Bangunannya nggak pernah dirubah dari pertama kali didiriin. Pemiliknya adalah seorang perempuan tua yang hidup sendirian di usianya yang udah nggak muda lagi warga malam. Tapi beliau ini punya nama yang bisa dibilang terkenal lah. Dari pelosok desa sampai penjuru kota. Perempuan tua ini namanya Nisurti Kanti Widiarsi. Dan dia punya kebun teh yang dikasih nama Carangka Puncak Wangi. Waktu itu di teras rumahnya, Nikanti ini lagi ngeliatin tuh kebun tehnya dia. Sambil dia nulis sesuatu di atas lembaran kertas warna coklat tuh. Perjanjian itu sudah kembali tiba untuk kesekian kalinya. Dan perlu tebusan yang berharga. Waktunya telah tiba. Nikanti taruh surat itu ke dalam amplop sambil dia tulis tuh alamat dikirimnya kan. Udah tuh dia lem, dia senyum tuh. Ini adalah keputusan keempat dalam hidupnya dia yang seharusnya udah biasa dia lakuin. Tapi jadi pertanyaan, sudah 4 kali, apa yang sebenarnya dia lakuin gitu kan? Buat cari tahu, kita mesti lanjut dulu ceritanya. Usut punya usut, suami sama 3 putrinya udah meninggal secara tragis di rumah yang lagi dia tempatin itu. Di akhir surat itu tertulis kayak gini warga malam. Teruntuk cucuku, Nurwangi Widiarsi. Pulanglah, nenek menunggu kamu di sini. Mau aku buatkan lagi kopinya, Ruth? Sebentar lagi masakannya matang. Udah, Ruth. Jangan terlalu berambisi. Kita bisa bicarakan lagi soal keinginan aku untuk membuka praktek di rumah. Lagian aku juga paham kalau kita perlu biaya nggak sedikit. Iya, Nur. Semoga ada rezeki lebih ya. Sambil aku juga nunggu panggilan kerja yang lain. Biar guna ijazahku itu. Lagian, mengelola toko sayuran cuma sementara aja kok. Setelah Abah sembuh, semuanya bakal balik normal lagi. Udah, itu bantu dulu sih, Mak. Kasian. Takutnya Abah udah lapar juga. Tuh lihat, hujan udah reda di luar. Jadi ini perempuan yang tadi kita singgung warga malam, namanya Nurwangi Widiarsi yang sekarang lagi bahagia. Dimana dia itu menikah sama suaminya namanya Rudi. Dan ya, hidupnya bilang cukup enak lah waktu itu. Dan Rudi ini sebagai suami juga seorang yang pekerja keras gitu ya. Seorang yang berusaha keras untuk menjadi kepala keluarga. Tapi dibalik semua itu, Rudi ini nggak tahu sama sekali asal-usul dari orang tuanya warga malam. Begitu juga Nurwangi yang sampai usianya sekarang ini, dia itu hidup sama orang tua angkatnya.
Namanya itu Mbah Pepen sama Mak Ayu. Nurwangi cuma tahu kedua orang tuanya dari sebuah foto yang udah mulai pudar, yang dia simpan di dalam kamar. Bah, mau lu dibawain air teh hangat? Sudah, Ruth, sudah, jangan. Abah bosan minum obat terus. Penyakit Abah nggak sembuh-sembuh. Pikiran mungkin, Bah. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Akhir-akhir ini, sejak Abah sakit, beberapa kali lu dilihat si Abah ini melamun terus. Abah masih ada satu-satunya tanah yang bisa dijual, Ruth. Supaya Nurwangi bisa mendirikan praktek di rumah ini. Kasihan ilmu kuliah bidannya. Lagian di kampung ini kan belum ada bidan. Ah, jangan, Bah. Biar nanti aja setelah berhenti kerja dari rumah sakit. Nur menikmati mengurus sayuran bareng Rudi. Hitung-hitung mengisi waktu luang juga. Selesai makan malam, Rudi antar Abah periksa lagi ke dokter ya. Nunggu dulu mobil bak nih yang dipinjam sama Mang Ujang. Mungkin bentar lagi sampai. Lagian hujannya juga udah reda. Itu tamu kamu, Ruth. Kayaknya bukan, Bah. Dan bukan suara mobil bak juga. Rudi baru pertama kali dengar. Nah, Mang Ujang yang dibilang sama Rudi ini, dia itu adalah orang kepercayaannya Mbah Pepen. Yang dimana emang udah ikut sama Mbah Pepen dari semenjak Mbah Pepen baru dagang sayur tuh. Nah, ngedengar suara mobil yang bukan mobilnya Mang Ujang, Mbah Pepen langsung maksain buat berdiri nih, buat cari tahu siapa itu kan. Jalan tuh sambil batuk-batuk ke arah pintu depan, sampai tiba-tiba Mbah Pepen ngintip tuh lewat jendela. Dia kaget sama siapa yang datang barusan. Langsung dia panggilin tuh Mak Ayu, Mak. Nggak tahu kenapa Mbah Pepen ini kayak orang yang panik warga malam. Dia kayak buru-buru tuh nyamperin Mak Ayu yang ada di dapur. Rudi bingung di situ ngelihat tingkahnya Mbah Pepen yang nggak biasa. Langsung lah dia jalan tuh ke arah depan rumah kan, buat mastiin siapa tamu yang datang barusan sampai bikin Mbah Pepen tuh kayak ketakutan begitu. Jadi Rudi ngelihat di depan rumah itu warga malam ada satu mobil yang bagus banget parkir di halaman. Nah, selama Rudi tinggal di rumahnya Mbah Pepen udah kurang lebih 2 tahun gitu ya sama Nurwangi, belum pernah ada tamu yang datang ke rumah itu pakai mobil mewah. Gak lama Mayu datang lagi tuh sama Mbah Pepen nyamperin Rudi, bilang ke Rudi, "Udah Rud, kamu temenin Nurwangi di dapur. Biar tamu itu urusan Mak sama Abah." Ya udah Rudi, iya aja tuh. "Oke, Mak." Nah, balik ke mobil mewah itu kan. Dari arah kanan mobil, ada nih satu orang, jalannya kayak terburu-buru, sambil ngebawa payung hitam, ngebukain pintu. Grek. Dan pas dibukain pintu, keluarlah seseorang yang bisa dibilang usianya jauh lebih muda dari Mbah Pepen. Dia pakai topi koboi warna hitam, badannya keker. Udah tuh dipayungin dia sambil ngeluarin satu amplop coklat dari kantong celana dia. Nggak tahu apaan. Nah, ternyata Nurwangi ini sempat ngedenger Mbah Pepen yang lagi ngobrol sama Mak Ayu tuh nyebut-nyebut nama Mang Amo. Nurwangi tahu nama Mang Amo itu dan seketika badannya langsung merinding. Karena penasaran beneran itu Mang Amo atau bukan, Nurwangi tinggalin tuh masakannya lagi di dapur, dia pergi ke arah depan. Tapi belum sampai ruang depan, dia papasan sama Rudi. Rudi langsung cegat, ditanya, "Nur, itu siapa? Kamu kenal?" Kamu ingat Mang Amo nggak? Yang pernah aku ceritain dulu. Mang Amo? Bukan waktunya Mang Amo datang sekarang. Seharusnya 4 bulan lagi sesuai hitungan aku. Dari dulu, kedatangannya ke rumah ini pasti setiap 2 tahun sekali. Mang Amo? Yang pernah kamu ceritain yang selalu nganterin biaya kamu untuk sekolah sampai lulus kuliah itu, Nur? Itu kan titipan dari nenek kamu kan? Nah itu. Tapi ini belum waktunya dia datang, Ruth. Memang sejak nikah, kamu pasti baru pertama kali lihat Mang Amo. Tapi nggak tahu lah, mungkin dia lagi ada perlu juga sama Abah dan Mak. Waktu itu, aku sempat tanya kamu soal nenek. Ingat nggak? Tapi nggak pernah kamu jelasin, Nur. Yang ada kita malah berantem. Malah terakhir kita berantem kan gara-gara kita ngebahas kematian ibu sama bapak kamu yang kamu sendiri sampai saat ini nggak percaya. Udah tuh, abis obrolan itu, Nurwangi nggak balas apa-apa lagi warga malam. Mereka berdua coba nguping nih. Apa yang lagi Mbah Pepen, Mak Ayu, sama Mang Amo obrolin di ruang depan. Tapi ketika lagi nguping ini, tiba-tiba Rudi merinding. Nggak tahu kenapa, setiap kali ngedenger Mang Amo ngomong, berdiri aja tuh bulu kuduk. Nah, lagi fokus-fokusnya nguping, tiba-tiba
Rudy ini ngedenger suara kayak suara sepatu digesek kayak sret, sret, sret dari arah luar rumah. Sontak Rudy langsung ngeliat ke arah jendela tuh bro, yang ternyata dari tadi kebuka. Ternyata yang barusan jalan itu supir Mang Amo yang tadi bawain payung tuh. Ya kan, dia lagi jalan ke arah depan. Di situ Rudy langsung bilang ke Nurwangi soal apa yang dia lihat tadi soal si sopir itu. Habis dibilangin kayak gitu, Nurwangi lihat ke arah jendela dapur yang tadi kebuka. Yang dimana jendela itu ngarahnya ke pohon mangga. Nah nggak tahu kenapa, pohon mangga itu menarik banget perhatiannya si Nurwangi. Kayak ada yang aneh gitu loh warga malam, ngebuat Nurwangi jadi waspada. Dia ambil pisau, dia pegang kenceng-kenceng tuh pisau yang tadi buat motong sayuran. Nah di balik rintik-rintik gerimis yang belum reda dan di malam yang semakin gelap, di situ Nurwangi ngelihat di balik pohon mangga besar itu ada orang. Terus sesekali Nurwangi juga nyium bau yang gak asing. Dia itu kan pernah kerja di salah satu rumah sakit. Nah bau ini dia gak asing. Bau darah. Semakin lama bau darah ini semakin kecium bro. Semakin masuk ke hidung karena kebawa angin. Pas lagi fokus ke arah pohon mangga itu sambil nyium bau darah itu, nah Nurwangi di sini mendadak ngerasa kayak ada seseorang di belakang dia, tapi itu bukan Rudy. Bukan Mak Ayu. Gak lama kemudian tiba-tiba tangan kanan dia yang dari tadi megang pisau itu kayak bergerak sendiri. Di saat yang bersamaan Nurwangi ngedenger bisikan. Bisikan yang bilang kayak begini. Sekarang pulanglah Nurwangi, agar kamu bisa berjumpa dengan ibu dan bapak kamu. Gak tahu kenapa di situ Nurwangi cuma bisa ngangguk. Seakan-akan terhipnotis sama suara itu warga malam. Dan di sini matanya Nurwangi yang tadi normal tiba-tiba dep, langsung putih semua. Dan juga tangan kanan dia yang dari tadi megang pisau tiba-tiba bergerak kayak mau ngebeset nadinya dia. Di momen kayak gitu, Rudy langsung panik. Dia teriak tuh, Nur, lepasin pisaunya Nur, Nur. Teriakan dari Rudy itu ngebuat badannya Nurwangi itu bergetar, tapi Nurwangi di sini gak bisa ngendalin badannya warga malam. Dia tetap tangannya bergerak sampai akhirnya ujung pisau itu nancep di lengannya Nur. Dan pelan-pelan bergerak seret, ngebuat sayatan panjang di dekat urat nadi. Dan anehnya lagi, besetan pisau itu gak ngebuat Nurwangi teriak, meringis atau apa. Mukanya datar aja warga malam. Rudy ambil pisaunya tuh kan, dia buang ke lantai. Sambil dia teriak-teriak, Nur kamu ngapain sih? Sadar, sadar. Di situ Nur gak ngejawab apa-apa. Tapi dia malah nengok begini ke arah Rudy sambil senyum. Gak lama dateng nih Mbah Pepen, dek nanya, Rud, ada apa Rud? Bah, tolongin Bah. Ini si Nur Bah. Mbah Pepen lihat tuh kan. Untung gak kena urat nadi. Kalau nggak bisa meninggal dia. Untungnya Rudy sempat ambil pisaunya tuh. Ya kan sebelum semuanya terlambat nih warga malam. Di situ Rudy ngeliat Mbah Pepen yang disusul sama Mak Ayu tuh datang juga ke dapur. Di tangannya tuh lagi megang kayak amplop coklat. Abis itu Mbah Pepen, Mak Ayu sama Rudy ngebawa Nurwangi nih masuk ke dalam kamar. Di situ Nurwangi sadar gitu, tapi dia cuma gitu-gitu aja. Nah, pas Nurwangi dibawa ke kamar, Rudy ini sempat merhatiin sekitaran dapur, bro. Dan dia sadar satu hal. Kalau dari balik pintu dapur, dia ini kayak ngedenger ada suara langkah lain kayak. Cuma ini bukan kayak langkah orang biasa, lebih kayak langkah yang diseret. Di situ Rudy keinget sama sopir Mang Amo yang tadi dia lihat di jendela. Tapi Rudy mikir dalam kepala dia ya kan, kalau ini nggak mungkin sopir yang tadi. Secara sopir tadi itu udah jalan ke depan dan Mang Amo pun udah pamit. Nah pas lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba Mak Ayu teriak tuh, Rud, tolong bawain air teh hangat. Tapi Rudy bukannya nurutin perintahnya Mak Ayu, dia malah jalan tuh ke arah pintu dapur. Kenapa? Karena di situ dia ngelihat ada bayangan seseorang yang kena pantulan cahaya lampu. Dan di situ dia buka pintu dapur kan, kret. Pas dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Cuma ada air bekas hujan di lantai keramik. Tapi ketika lagi ngeliatin genangan air itu, di situ dia ngeliat kayak ada jejak kaki. Dalam hati dia bilang, hah, jangan-jangan ini bekas jejak kakinya sopir itu. Keluarlah kan lewat pintu dapur itu kan. Dia ikutin jejak kaki itu sampai ke arah depan. Dia terabas tuh gerimis bodo amat lah karena saking penasarannya. Nah pas dia ngintip ke deket tembok samping rumah, ternyata Rudy ngelihat Mang Amo masih berdiri, belum pergi gitu ya, masih berdiri tegak di dekat gerbang rumah. Di situ Mang Amo megang payung hitamnya sendiri dan gak lama si sopir yang tadi itu datang nyamperin dia sambil ngebawa satu botol yang isinya itu kayak semacam air. Terus sambil ngebenerin posisi topi koboi gitu ya, set. Mang Amo nggak minum air botol itu, bukan. Ini bukan botol kayak botol air mineral, no. Tapi apa yang ada dalam botol itu dia siramin,
Sret, tepat ke depan halaman rumah. Jadi pertanyaan apa warga malam? Ini air apaan? Maksudnya apa nih? Disiramin ke depan rumah ya kan? Habis itu Mang Amo masuklah ke dalam mobilnya kan. Sopirnya juga masuk, cabut mereka. Masih penasaran nih si Rudy kan. Dia jalan tuh ke arah bekas siraman air tadi. Buat mastiin itu cairan apa. Nah pas lagi nunduk gitu ngeliatin buat ngecek. Dan tiba-tiba semua lampu di rumah itu mati. Terus kedenger suara teriakan. Suara teriakannya Nurwangi, istrinya. Wah langsung panik lah Rudy kan. Langsung buru-buru tuh dia lari masuk ke dalam rumah. Nah pas lagi lari gitu, berhenti si Rudy. Kenapa? Karena Rudy ngelihat ada perempuan lain yang udah berdiri di dekat pintu. Rudy nggak bisa lihat jelas soalnya mati lampu gitu kan. Tapi Rudy tahu betul itu bayangan perempuan. Dan Rudy yakin perempuan ini bukan Mak Ayu. Pelan-pelan Rudy deketin. Barulah di sini dia sadar. Semakin dia deketin, semakin jelas muka perempuan ini. Muka perempuan ini pucat dan dia berdiri menatap balik ke arah Rudy. Rudy sempat berhenti bengong gitu ngelihat ini perempuan siapa sampai tiba-tiba, "Ruth, buruan!" malah melamun. "Coba kamu cek itu si Kring, kali aja ada yang koslet," gitu kan, dikagetin sama Mak Ayu. Rudy masih aja bengong ngelihat ke arah bayangan perempuan tadi warga malam sampai senternya Mak Ayu nyorot ke arah posisi bayangan perempuan tadi. Di situ baru disadar, kok bayangannya hilang. Cepat, kasihan istri kamu. Lagi diobatin lukanya sama Abah. Oke, Rudy udah sadar lagi tuh, udah. Oke, mungkin tadi cuma halusinasi dia aja. Dia keluarin HP, dia nyalain senter. Rudy pergi ke tempat si Kring itu, tempat cetekan, meteran, apalah segala macam gitu buat ngecek ada apa nih. Tapi di sisi lain dia masih penasaran nih bro. Sambil mainin si Kring dia nyenter nih. Mana tadi perempuan gitu kan? Di otak-atik tuh si Kring. Ternyata nggak tahu kenapa lampunya itu kayak turun bro. Si Kringnya turun, dicetekin aja sama si Rudy tuh, cetek. Dan nyala lagi tuh lampu. Abis nyalain lampu, masuk lagi lah Rudy ke dalam rumah. Tapi pas dia masuk ke ruang depan yang tadi dipakai ngobrol Mbah Pepen, Mak Ayu sama Mang Amo tuh, ya kan? Masuk ke ruang depan, dia ngeliat ada perempuan di situ. Di mana perempuan ini lagi jalan ke arah dapur, mau ke arah kamarnya Nurwangi. Mukanya pucet dan kakinya itu diseret. Rudy coba susul sosok ini. Dan begitu dia sampai di depan pintu kamar istrinya, sosok itu tiba-tiba hilang lagi. Yang ada cuma Mak Ayu, Mbah Pepen, sama Nurwangi tuh yang lagi tiduran di atas kasur. Masih lemes. Gara-gara darah yang keluar dari tangannya. Masih diobatin tuh sama Mbah Pepen. Bah, pelan-pelan sakit. Tahan Nur. Kalau tidak bersih, luka begini bahaya. Bah, apa tadi Nurwangi kerasukan, Bah? Pas di dapur. Kok tingkahnya nggak kayak Nur? Apa yang kamu tahu Ruth soal kerasukan? Ada-ada saja kamu. Tapi Bah, Rudy lihat sendiri. Nggak mungkin Nurwangi. Sudah. Anggap saja musibah. Kamu beruntung Rudy. Istri kamu masih hidup. Di situ Rudy langsung diem. Ya kan, dibentak kayak gitu dia diem. Udah habis ngobatin Nurwangi, ngebiarin dia buat istirahat, Mbah Pepen sama Mak Ayu keluar dari kamar. Nurwangi di sini ngangguk ke arah Rudy, kayak ngasih isyarat tapi kayak buat jangan ngelanjutin obrolan tadi tuh yang nanyain soal kerasukan atau apalah. Ini ngebuat Rudy agak bingung bro, karena tiba-tiba suasana rumah tuh berubah drastis semenjak kedatangan si Mang Amo tadi. Mbah Pepen sama Mak Ayu juga sikapnya berubah tuh. Rudy bilang ke Nurwangi, "Nur, ada yang harus aku omongin. Ini serius Nur, aku lihat. Ini penting." Abah dan Mak juga mau ngomong penting malam ini ke aku dan kamu Ruth di meja makan. Ini tentang kedatangan Mang Amo. Singkat cerita, malam itu sebelum tidur, mereka sekeluarga makan malam bareng tuh warga malam. Tadi Nur bilang kan kalau Mbah Pepen sama Mak Ayu ini mau ngomongin sesuatu yang penting. Nah, duduk di meja makan. Rudy udah hadap-hadapan nih sama Mbah Pepen gitu kan. Cuma dia bingung kok katanya tadi mau ngomong sesuatu kok sekarang malah diem-dieman. Nggak ada obrolan apa-apa. Sambil makan, Mbah Pepen ngeliatin terus tuh ke jendela. Nggak tahu apa yang dia pikirin sampai tiba-tiba Rudy ngeliat Nur yang tadi tangannya diperban itu udah merah lagi. "Nur, itu tangan kamu." Sudah nggak apa-apa Ruth.
Nanti habis makan, aku bersihin lagi. Ini lagi aku tahan aja sebentar. Udah diem, Ruth. Makan dulu, Nurwangi. Nanti keburu dingin. Siapa itu yang nelpon, Nur? Tumben. Teh Halimun Dewi. Aku udah janji mau ngobrol panjang di telepon. Itu kakak tingkat aku waktu di SMA, Ruth. Kamu inget kan? Ya, walaupun beda usia cukup jauh, tapi aku deket sama Teh Dewi. Dia punya bisnis toko bangunan. Aku mau belajar sama dia. Aku udah datang beberapa kali ke toko bangunannya pas aku masih kerja di rumah sakit. Kan siapa tahu nanti kita punya tempat praktek sendiri, makanya aku belajar. Cara-cara Teh Dewi jualan itu nggak beda jauh. Ya, memberikan kenyamanan. Hanya beda produk aja. Sudah, makan dulu. Semoga hujannya cepat reda. Mau ada yang Abah dan Mak bicarakan setelah makan. Oke lah, berarti obrolannya itu nggak pas lagi makan warga malam, tapi setelah makan. Singkat cerita, kelar makan malam, piring-piring udah pada bersih nih. Tinggal Nurwangi doang nih masih ngabisin sisa makanannya. Ya dia nggak bisa makan cepet warga malam, secara tangannya masih luka gitu. Nah, pas lagi nungguin Nurwangi, tiba-tiba Abah Pepen buka pembicaraan. Pelan-pelan Nurwangi makannya. Mungkin malam ini kamu terakhir makan di rumah ini bersama Abah dan Emak. Ngedenger itu, si Rudi yang lagi minum. Hampir keselak deh. Maksudnya apa nih ya? Ya kan? Diusir kah? Apa gimana nih? Udah tuh kan, dia taruh gelas, diambil rokok tuh kan buat nenangin diri lah. Aman lah ngerokok di situ. Mbak Pepen juga ngerokok gitu kan. Nurwangi bilang, "Bah, kok gitu sih ngomongnya?" Mak Ayu nyodorin amplop tuh, dikasih. "Nih Nur, kamu baca." Ingat kan amplop warna coklat yang tadi Rudi lihat? Nah, ini yang dikasih. Rudi juga penasaran nih, apa sebenarnya isi dari amplop coklat ini? Pas dilihat, nama pengirimnya adalah Surti Kanti Widiarsi. Kalau kalian notice, nama akhirnya persis kayak Nurwangi. Ya you know lah surat dari siapa ini kan. Habis ngelihat nama itu, dilihat lagi tulisan. Ada sedikit. Intinya, pulang. Nenek menunggu kamu di sini. Ini belum dibuka nih surat nih kan. Masih diliatin doang nih suratnya. Kayak ragu-ragu gitu buat ngebukanya warga malam. Sampai akhirnya Mak Ayu bilang. Baca Nur, itu dari nenek kamu. Kami berdua memanggil beliau dengan panggilan terhormat, Nik Kanti. Baru pertama kali nenek kirim surat kayak gini. Aneh. Sudah, buka saja dulu. Tadi Mang Amu bilang, kasihan nih Kanti. Di usianya yang semakin tua, beliau selalu hidup sendiri. Siapa tahu isi surat itu mewakili perasaannya, dan kamu bisa memahaminya sebagai satu-satunya cucu dari semua anaknya yang... Ruth, Sudah, buka aja. Ada benarnya ucapan Abah. Kita baca dulu aja. Sebelum buka, tarik nafas dulu, udah kayak mau squat pak. Dia buka lah surat itu kan, set, dia keluar selembar kertas yang ada di dalam amplopnya, set, dibaca. Rudi lihat ini surat tulisan tangan warga malam, dan tulisannya itu, wah cakep banget, rapih, kayak tulisan orang tua zaman dulu lah, gitu kan. Nah ketika Nurwangi lagi fokus baca surat ini, si Rudi tuh dari ujung mata ngelihat Mbah Pepen kayak lagi ngasih kode gitu ke Mak Ayu kayak entah nggak tahu maksudnya apa, tapi Rudi bodo amat lah. Kelar baca surat, Nurwangi bilang nih ke Mak Ayu, Mak, dari mana nenek tahu semua keadaan ini? Salah satunya, dia bilang mau bikin praktek buat Nurwangi di kampung sana. Bahkan dia menyebutkan nama Rudi dan kebun teh. Mang Amo Nur, dia sudah jelaskan semuanya. Intinya, setelah puluhan tahun, kamu ikut dengan Abah dan Emak. Nik Kanti mau kamu pulang, menemaninya di sana. Lahan kebun teh yang disewakan itu akan segera berpindah tangan pada Nik Kanti. Nanti Rudi akan disuruh mengelola. Nggak salah kan? Tapi Mak, Bah, Nur nggak mau hidup sama Nikanti. Emak sama Abah yang sudah membesarkan Nur.
bukannya kamu juga selalu tidak percaya dengan cerita kematian Dina Nurmalina dan Wawan Setiawan, kedua orang tua kamu? Pulanglah ke kampung. Mak tahu luka dari dalam diri kamu itu tidak akan pernah sembuh. Penasaran kamu tidak akan terpuaskan. Kamu harus tahu dari mana kamu berasal. Benar, Mak. Nur masih belum percaya soal wabah penyakit yang merenggut nyawa ibu dan bapak Nur. Apalagi ketika Nur baru aja dilahirin. Dan kakak-kakak ibu yang mati dengan cara yang sama. Tapi Nurwangi gak bisa ninggalin begitu aja orang yang sudah membesarkan dan mendidik Nur sampai sekarang. Sudah, pulang. Mungkin Nik Kanti akan bercerita sama dengan apa yang pernah Mak ceritakan. Sejak pertama membawa kamu keluar dari kampung. Mak dan Abah yang langsung berhenti bekerja di rumah Nik Kanti sejak saat itu sudah paham. Akan ada waktunya kamu kembali ke sana, Nur. Lagian, semenjak saat itu supaya kamu bisa hidup selamat, Nik Kanti tidak pernah lepas tanggung jawab. Ya mungkin, betul. Dia hanya butuh di hari usianya yang semakin tua, ada yang menemani. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba petir tuh bro. Duar! Nyamber. Tapi nyambernya tuh ke arah pohon samping rumah. Kelihatan jelas sama si Rudi, soalnya dia duduk lurus nih sama jendela. Kaget Rudi sama Nurwangi gitu kan, karena duar kenceng banget. Cuma yang aneh warga malam, Mbak Pepen sama Mak Ayu nggak bergeming, kayak nggak kaget sama sekali. Mereka cuma ngeliatin Nurwangi aja tuh sambil mukanya sedih, sambil nangis gitu, karena mereka tahu kalau Nurwangi bakal pergi. Besok pagi, Mak bantu beres-beres semua barang kalian. Ruth, jaga Nurwangi. Jelaskan kepada istri kamu kalau isi surat itu adalah pilihan terbaik untuk hidupnya. Ruth, dengarkan Mak bicara. Iya mak. Rudi dengar. Singkat cerita, hujan di luar makin malam makin reda. Nurwangi di situ lagi ngirim pesan ke Teh Dewi yang sebelumnya teleponnya nggak sempat keangkat tuh sama Nurwangi karena lagi di meja makan kan, lagi ngobrol sama Mbah Pepen sama Mak Ayu. Di situ Rudi masih megang surat yang tadi yang ditulis sama Nik Kanti tuh, diliatin aja, mencoba memahami keinginan Nik Kanti yang ada di dalam surat itu. Tapi nggak bisa dipungkiri warga malam kalau Rudi pun ngerasa ada yang aneh nih. Seharusnya ini aneh sih Nur. Terlalu mendadak keinginan Nik Kanti, nenek kamu ini. Sebentar, Ruth. Aku kirim pesan dulu ke Teh Dewi. Gak enak. Udah janji malah aku yang gak angkat teleponnya tadi. Udah tuh, dia kirim pesan teks panjang gitu. Di situ Rudi cuma oke. Dia tutup pintu kamar. Krek. Rudi di sisi lain juga dapat kabar nih dari Mang Ujang. Kalau mobil bak yang lagi dia pinjem tuh, yang dia biasa pakai ke pasar, sebentar lagi mau dibalikin ke rumah. Sepertinya memang aku harus pulang ke kampung, Ruth. Benar ucapan emak. Kamu aja belum tahu kampung itu, Nur. Dan kamu belum pernah ketemu sama sekali sama nenek kamu, Nik Kanti. Aku harus tahu di mana dulu ibu dan bapak hidup, Ruth. Lagian, itu kan nenek dari ibu kandung aku sendiri. Emang salah? Tapi semuanya aneh, Nur. Aku ngeliat sendiri, kamu tadi kerasukan di dapur. Dan Mang Amo sama supirnya itu benar-benar mencurigakan dari pertama mereka datang. Aku lihat semuanya. Percaya sama aku, Nur. Terus, tadi aku lihat ada sosok perempuan lain. Sejak kapan sih kamu jadi kayak gini, Ruth? Kecemasan kamu itu gak ada buktinya. Abah aja bilang, kejadian di dapur itu salah aku karena aku melamun. Gak ada kerasukan sama sekali. Udah. Semuanya bakal baik-baik aja. Abah juga bilang, mulai pagi ini dia yang kembali ke pasar. Dan pagi nanti kita siapkan kepindahan kita sesuai saran Mak Ayu. Nah di sini Rudi nggak ngejawab apa-apa lagi tuh warga malam. Tapi di sini dia ngeliat keanehan dari Nurwangi. Pertama, dia ngeliat Nurwangi kayak udah nggak ngerasa sakit lagi tuh di pergelangan tangan. Padahal kan lukanya masih baru. Minimal masih meringis-ringis dikit lah gitu. Tapi ini kayak udah biasa aja. Terus dia penasaran juga nih sama Nik Kanti, neneknya Nurwangi. Sekaya apa dia?
Kalau emang dia sekaya itu, kenapa dia membiarkan Nurwangi tinggal sama bekas pembantu dan tukang kebun? Mbah Pepen sama Mak Ayu. Terus tahu-tahu ngirim surat suruh balik, bilang kalau udah nyiapin tempat praktek buat usaha perbidanan gitu, sama udah nyiapin kebun teh buat nanti Rudi kelola. Terus dari mana dia tahu tentang semua itu, warga malam? Ya kan? Udah pokoknya bener-bener janggal di sini. Singkat cerita, Nurwangi tidur tuh. Sementara Rudi, dia belum bisa tidur, dia masih mikirin aja apa yang bakal terjadi nih sama kehidupan dia sama istrinya. Sambil rebahan, ngeliat langit-langit gitu kan, sambil merem, tiba-tiba dia kepikiran sama Mang Amo. Dia yakin kalau Mang Amo itu tugasnya adalah sebagai intel atau informannya Nikanti. Itulah kenapa Nikanti bisa tahu tentang keadaannya Nurwangi. Udah tuh, sambil mikir-mikir kayak gitu, lama-lama ngantuk, tidurlah si Rudi nih. Dek. Di situ Rudi tiba-tiba kayak kebangun gitu kan, warga malam, sambil ngos-ngosan tuh, nggak tahu kenapa. Dia lihat kamar udah gelap tuh. Dia lihat ke samping, Nurwangi masih ada. Dengan kondisi yang masih sama, tangan masih diperban. Di sini, Rudi ngerasa aneh karena dia itu tidur sama Nurwangi dengan keadaan lampu nggak pernah mati. Nah, di situ tiba-tiba lampunya mati. Siapa yang matiin? Rudi bangkit dari kasur, dia jalan tuh ke arah lampu kecil yang ada di meja kerja. Pengen nyalain gitu kan. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba, cek. Rudi ini kayak nginjek sesuatu yang basah, bro. Kayak nginjek genangan gitu. Dalam pikiran Rudi, ini air apa nih? Masa iya bocor? Perasaan di kamar nggak ada bocor dari kemarin gitu loh. Budi nyalain lampu di atas meja kerjanya tuh, cetak. Dia ngecek tuh genangan apa tadi di lantai kan. Nah, pas lagi ngecek, ini posisi ngebelakangin kasur ya. Pas lagi ngecek, tiba-tiba dari belakangnya dia, Rudi ini ngedenger suaranya Nurwangi. Rudi, sini, mendekat. Nengoklah si Rudi kan, kaget ya. Lah, kok tahu-tahu udah bangun? Sorry, bukan masalahnya udah bangun warga malam. Tapi Nurwangi ini udah berdiri di atas kasur. Rambutnya panjang, nggak beraturan, kepalanya miring ke sebelah kiri. Terus ada darah yang keluar dari mukanya. Tiba-tiba tangan kanan Nurwangi ini udah megang pisau. Nggak tahu dapat dari mana dia itu pisau. Habis itu dia langsung ngelukain lagi tuh. Tangan dia yang udah diperban, dilukain lagi sama dia. Wah, kaget Rudi di sini. Teriak dia, "Nur, kamu ngapain, Nur? Jangan, woi, jangan!" Terus diteriakin tuh kan, "Jangan, Nur, jangan, buang pisaunya!" Tapi di sini Nurwangi udah terlanjur ngelukain itu tangannya sampai darah udah banyak banget. Rudi mau lari nih kan, mau nolongin istrinya, tapi dia kepleset sama genangan air yang tadi. Udah jatuh, palanya kebentur. Di sini dia pingsan, warga malam. Rudi, sadar Rud, kamu ini kenapa? Bangun, ayo bangun. Barusan lampu tidurnya mati, Nur. Terus aku dengar ada suara orang masuk juga buka pintu. Buka pintu gimana? Semalam kamu udah tidur, pintu aku yang kunci. Dan lampu gak ada yang matiin, Rud. Bingung lah kan? Loh, kok keadaan kamar tuh normal gitu loh. Gak ada darah, gak ada Nurwangi yang tadi berdiri di atas kasur. Semua kelihatan baik-baik aja kecuali tetesan air yang tadi masih ada. Terus itu air dari mana, Nur? Mungkin bocor, kan hujan deras malam. Nur, bangun. Mang Ujang sudah menunggu di depan. Sebentar lagi subuh. Ya, Mak. Ini udah bangun. Sebelumnya Mbah Pepen udah ngasih tahu Mang Ujang ketika Mang Ujang minjem mobil kemarin supaya ngebantu Rudi dan Nurwangi pindahan. Jadi pagi itu Mang Ujang udah stay tuh di teras nungguin. Singkat cerita, subuh gitu kan. Nah, asal kalian tahu warga malam, Nurwangi ini kebiasaannya dia jarang lewatin sholat subuh. Tapi nggak tahu kenapa Rudi notice pagi itu Nurwangi nggak sholat, bro. Perasaan Rudi taunya si Nurwangi ini nggak lagi dapet gitu kan. Begitu juga sama Mak Ayu nih. Mak Ayu juga aneh. Dia malah sibuk aja tuh. Bukannya sholat, dia sibuk masak di dapur. Buat Mbah Pepen nanti jualan. Rudi curiga nih. Ini kenapa sih sebenarnya?
Kenapa tiba-tiba ada perubahan drastis di rumah itu? Rudi tegur nih istrinya kan, dia tanyain, kok kamu gak sholat subuh? Tapi yang aneh, Nurwangi ini malah ngeliatin doang ke Rudi. Terus senyum aja gini. Udahlah, bingung lah si Rudi gini kan, udah amat lah gitu. Akhirnya dia mutusin buat nyamperin Mang Ujang tuh, yang lagi nungguin di teras. Diajakin ngobrol. Mang Ujang, memangnya Abah udah bener-bener sehat ya? Aku ketiduran, baru bangun subuh. Iya, Amang teh juga heran. Pas Bah Pepen bilang Rudi masih tidur, malah Amang yang harusnya tanya, Rud, sejak kapan Abah sembuh? Padahal sore kemarin Abah masih sakit kan? Masih batuk-batuk, tubuhnya masih lemes. Jam 3 Amang kesini, udah duduk di sini. Aneh. Serius, Mang? Serius, Rud. Kondisinya udah sehat lagi. Malah dia bilang suruh bantu beres-beres barang kamu sama Nurwangi. Tuh Amang bawa lagi mobil baknya. Katanya teh nanti suruh dibawa aja sama kamu ke rumah neneknya Nurwangi. Emang bener kamu bakal pergi sekarang juga ke kampung ujung Hejo itu? Makin aneh Mbak Pepen ini. Sejak sore kemarin Mang Amo datang, disuruh Nikanti nganterin surat, keadaan rumah semakin aneh, Mang. Sayangnya Nurwangi gak percaya sama apa yang Rudi lihat. Hah? Mang Amo? Amang pasti tahu kan? Orang itu selalu datang 2 tahun sekali. Cepat pergi, Ruth. Cepat. Ayo Nurwangi, temui Nikanti. Baru aja Mang Ujang mau ngejawab pertanyaan Rudi, Ma Ayu teriak dari dalam rumah tuh. Ngebuat Rudi langsung lari masuk ke dalam rumah tuh, diikutin sama Mang Ujang dari belakang. Nah pas masuk, tak tak tak, des! Dia ngelihat di arah dapur warga malam, udah ada darah berceceran di lantai. Dan lagi-lagi Nurwangi udah berdiri di situ sambil megang pisau. Dan tangannya itu udah berlumuran darah. Sementara Ma Ayu, tangan dia juga berdarah. Gak tahu nih apa gara-gara Nurwangi apa gimana. Di sini Mang Ujang gemeteran warga malam. Dia bilang ke Rudi, Getewangi, Rud. Selamatkan Ma Ayu, Jang. Bisa dihabisin Nurwangi dia. Mang, Getewangi itu apa? Ampun. Bawa Nurwangi kembali, Rud. Atau semua orang di rumah ini mati. Pelan-pelan, Bah. Mak rasa ini seperti puluhan tahun lalu di rumah Nikanti. Di sini Nurwangi udah nggak sadarin diri. Darah udah berserakan di baju dia tuh warga malam. Posisinya sekarang lagi tiduran di atas kasur di kamarnya Ma Ayu. Ma Ayu lagi duduk tuh di kursi. Nah dengan kata-katanya Ma Ayu yang terakhir tadi tuh yang ini seperti puluhan tahun lalu di rumah Nikanti gitu ya warga malam. Rudi makin yakin kalau istrinya ini pasti ada sesuatu, ada hubungannya dengan Mang Amo dan juga Nikanti. Kenapa bisa luka begitu segala macam, bisa kesurupan gitu. Mang Ujang bilang, ini Bah, basuh dulu sama air, luka di tangannya Ma Ayu. Jangan langsung diperban. Rudi kemarin malam bilang kan Bah, Nurwangi itu kerasukan. Nggak biasanya kayak gitu. Dan ini udah yang kedua kalinya. Bahkan sampai membahayakan nyawa Mak juga. Jang, sudah, sana pergi ke pasar. Bawa motor itu cepat. Toko tidak ada yang jaga. Ya, baik Bah. Nggak tahu kenapa Mbah Pepen tuh kayak ngebentak Mang Ujang di situ warga malam. Dan Mbah Pepen pun kayak nggak pengen ngelihat ada Mang Ujang pagi itu di situ. Padahal sebelumnya kan Mbah Pepen nyuruh Mang Ujang buat ngebantuin Nurwangi sama Rudi beres-beres barang dan itu belum selesai sama sekali. Abis disuruh sama Mbah Pepen, Mang Ujang sempet nyamperin Rudi dulu nih. Dia tepok pundaknya kayak ngasih semacam kode gitu loh. Ngebuat Rudi keinget sama kata-kata getih wangi itu. Abis ngasih kode itu warga malam, pergilah nih Mang Ujang dari situ. Karena semakin ngerasa aneh warga malam, Rudi mastiin lagi nih kalau di badannya Nurwangi itu nggak ada luka lain selain luka yang ada di pergelangan tangannya. Dalam hati Rudi bertanya-tanya nih, gimana caranya Mbah Pepen bisa tepat waktu datangnya? Padahal kan lagi di toko. Tahan, Mak. Tidak akan sakit lagi. Ayo bangun. Abah perlu ganti juga perban di tangannya Nurwangi. Ini sama seperti kemarin malam, Bah. Cepat, Mak. Bahaya ini.
Ngelihat Mak Ayu sama Mbah Pepen ngomong kayak gitu, Rudi nyamperin mereka nih. Karena dia pun nggak mau ada sesuatu yang terjadi lebih jauh lagi ke Nurwangi. Duduk tuh Rudi kan di deket istrinya. Mak Ayu langsung buka lemari tua tuh yang ada di kamarnya. Nah, dibuka lemari itu, kret. Mak Ayu di sini ngambil kayak botol, ya isinya air, entah air apa. Yang jelas botol ini dikasihlah ke Mbah Pepen. Nah, di sini Rudi langsung keinget sama botol yang dia lihat malam kemarin. Soalnya bentuknya persis banget kayak yang waktu itu, inget gak warga malam, yang dipakai sama Mang Amo buat nyipratin depan rumah. Ditanyalah sama Rudi, "Bah, itu buat apa botolnya?" Tapi Mbah Pepen malah marah warga malam. Dia bilang, "Dah, diam. Kamu mau istri kamu ini mati sebelum waktunya?" Lah bingung lah kan, maksudnya apa? Kan cuma nanya gitu doang. Anyway, Mbah Pepen langsung tuh tuang airnya ke dalam tangan, terus dibasuin ke mukanya Nurwangi. Sret, dari ujung dahi sampai dagu tuh, berkali-kali. Habis itu, alhamdulillahnya warga malam, Nurwangi sadar, matanya kebuka. Tapi Mbah Pepen masih aja terus tuh nyipratin sisa air dalam botol itu ke seluruh badannya Nurwangi. Sampai sekujur badan tuh basah tuh. Sadar Nur, hari ini kamu pulang. Mbah, Kamu harus pulang. Hari ini, Nikanti, nenek kamu menunggu kamu. Jangan buang-buang waktu lagi. Mak, Bah, apa yang sebenarnya terjadi? Di situ Mak Ayu sama Mbah Pepen cuma diem aja bro, nggak jawab apa-apa. Mak Ayu cuma ngebantuin Nurwangi tuh kan, ngebantuin dia buat bangun. Terus dia elus-elus tuh rambutnya Nurwangi kan, dia liatin matanya. Sekarang kan kayak ada rasa kasihan gitu warga malam, cuma nggak ngerti apa. Sampai akhirnya Mak Ayu cerita kayak begini. Dulu sering sekali Dina, ibu kamu, mak sisir dan elus-elus seperti ini di rumah itu. Orang yang paling dekat dengan dia adalah emak daripada ibunya sendiri, Nikanti. Di sini Rudi makin penasaran warga malam, makin bertanya-tanya apa jangan-jangan kematian ibu sama bapaknya Nurwangi itu ada hubungannya sama Nikanti, atau juga ada hubungannya sama Mang Emo. Keadaan Nurwangi sudah membaik. Sampai siang, siapkan semua barang-barang yang akan kamu bawa, Ruth. Sore ini, kamu pergi dari rumah. Bawa mobil bak itu. Itu adalah pemberian neneknya Nurwangi. Singkat cerita, setelah azan zuhur, mobil bak yang dari tadi diparkirin tuh di halaman rumah udah diisiin segala barang-barangnya Rudi sama Nurwangi tuh. Mereka dibantuin sama orang lain suruhannya Mbah Pepen, bukan Mang Ujang lagi. Rudi sama sekali nggak ngeliat lagi tuh si Mang Ujang kemana, ya kan? Padahal seharusnya toko sayuran jam segitu udah tutup. Harusnya dia balik lagi lah ngebantuin gitu kan, tapi nggak. Sambil bisik-bisik, Rudi ngomong nih ke Nurwangi. Harusnya Mang Ujang kasih tahu kita banyak hal, Nur, sebelum kita pergi. sudahlah Ruth. Keadaan aku juga sudah membaik kok. Luka ini tinggal nunggu kering aja. Aku janji, tadi pagi itu terakhir kalinya aku begitu. Sejak Mang Amo datang membawa surat dari nenek kamu itu, apa kamu nggak merasakan perubahan sikap dari Mak Ayu dan Mbah Pepen? Mungkin benar Ruth ucapan Mak Ayu. Memang sudah waktunya aku pulang dan hidup bersama nenek. Lupakan semua kejadian semalam dan tadi pagi. Aku mau berada di tempat di mana aku lahir dan kedua orang tua aku meninggal. Kehidupan baru akan kita lewati bersama. Udah ya, kamu jangan cemas. Tapi Rudi mikir ucapan Nurwangi barusan ini sama sekali nggak make sense. Nggak mungkin dia bisa segampang itu ngelupain kejadian semalam yang bener-bener aneh warga malam. Apalagi sosok perempuan muka pucat kemarin tuh. Rudi masih ingat betul tuh. Mobil sudah dalam keadaan baik sebelum diantarkan ke rumah barusan. Sudah dicek ke bengkel dan sudah diisi penuh bensinnya. Kalian sampai sana paling habis maghrib. Di situ Rudi cuekin aja tuh Mbah Pepen. Dan Rudi perhatiin Mbah Pepen ini ngebawa gembok yang lumayan gede. Dimana Rudi ini nggak pernah lihat ini gembok warga malam. Artinya Mbah Pepen baru beli nih. Tanya dalam hati kan, gembok buat apaan lagi tuh? Singkat cerita, abis selesai tuh kan ngangkutin barang-barang masuk ke dalam mobil bak. Orang-orang yang tadi ngebantuin, orang suruhannya Mbah Pepen,
pada pamit tuh buat pulang. Tapi di sini Rudy lagi warga malam menotis keanehan. Selain ngasih duit, Mak Ayu ngasih garam ke pekerja-pekerja itu. Makin aneh nih kata dalam hati Rudy kan. Buat apaan lagi garam? Mau masak nasi goreng anjir. Anyway, belum sempat kejawab, Nurwangi udah buru-buru tuh suruh Rudy, ayo buruan lah Rud. Sambil gak lupa ngingetin soal barang bawaan yang lain yang kecil-kecil perintilan itulah. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Setelah itu, Rudy ngelihat pemandangan yang bener-bener janggal. Dia ngelihat Mak Ayu ngelilingin rumah sambil nebarin garam. Nah, ini nggak tahu nih maksud apa. Selama Rudy tinggal di situ, dia nggak pernah ngelihat Mak Ayu ngelakuin kayak begitu. Tapi lagi-lagi belum dapet jawaban. Nurwangi rese banget nih kan. Udah main ngomong aja. Ayo Rud, aku udah siap. Kata Mak Ayu sama Abah, kalau udah semuanya dan gak ada yang ketinggalan, mending langsung berangkat aja. Lihat tuh udah mendung. Ya udah Nur, udah gak ada yang ketinggalan kok. Lagian semuanya udah kita tutup pakai terpal. Kalau hujan aman. Aku pamitan dulu. Ya sudah, aku tunggu di mobil ya. Aku udah pamit barusan. Singkat cerita, Rudy samperin lah nih Mak Ayu sama Bah Pepen tuh kan buat pamitan. Rudy izin pamit ya Bah, Mak. Mak titip Nurwangi ya Rud. Hidupnya tidak seberuntung banyak orang. Walaupun Mak dan Abah hanya ibu dan bapak angkat, tapi Mak sudah anggap kalian berdua seperti anak sendiri. Sejak Mang Amo datang malam kemarin membawa surat dari Nikanti, apa yang mengganjal di pikiran kamu akan terjawab di sana, Ruth. Jaga Nurwangi dan jangan pernah kembali ke rumah ini. Baik Bah, Rudy minta doa dan restunya supaya selamat sampai tujuan. Udah tuh kan, setelah pamitan balik lagi ke dalam mobil. Tapi dia gak habis pikir sama si Bah Pepen tuh yang bilang, jangan pernah kembali ke rumah ini. What the hell man? Why? Kenapa gitu loh? Gak bisakah silaturahmi buat, I don't know, bertanya-tanya nih apa yang bakal terjadi di rumah Nikanti nanti. Nah setelah pamitan itu dan keluar dari rumah, Rudy ngerasain kayak langsung disambut kayak angin kenceng gitu, kayak ada pertanda gitu bakal ada sesuatu yang besar yang terjadi. Baru jalan beberapa langkah dari rumah itu, Rudy ngedenger Mak Ayu teriak dari dalam rumah. Di situ Rudy balik badan dong kan, kenapa nih? Ya kan, balik badan dan di situ dia udah ngelihat Bah Pepen lagi nutup mulutnya Mak Ayu. Terus lengannya Mak Ayu yang lagi diperban itu tiba-tiba ngeluarin darah banyak banget. Tapi Bah Pepen anehnya bilang ke Rudy, udah Rud, udah, sana-sana pergi. Oke lah warga malam, ya kan. Singkat cerita, di perjalanan tuh, waktu itu udah jam 2 siang gitu kan, mobil bak ngebawa barang-barang tuh kan, pindahan, keluar nih dari kampung. Di situ ya mereka sempat papasan lah sama beberapa warga. Dan warga pun ngelihat mereka dengan tatapan yang heran, gak tahu kenapa. Tapi ya Nurwangi nyapa mereka gitu ya, senyum ke mereka. Sambil dia perhatiin terus tuh alamat kampung neneknya yang dia pegang di tangan. Sementara Rudy nyetir tapi terkadang sambil kayak melamun gitu, kayak banyak pikiran gitu. Nurwangi notice soal ini. Dia tanya ke suaminya, Kamu kenapa lagi Ruth? Masa nyetir sambil ngelamun gitu sih? Nanti nabrak loh. Nur, sebelum pergi aku ngeliat emak naburin garam di sekeliling rumah. Dan barusan pas pamit, luka yang sama kayak di tangan kamu tiba-tiba berdarah banyak banget. Ini aneh, Nur. Mak bilang itu syarat ritual aja, Ruth. Gak ada yang aneh. Katanya, dulu ketika aku dibawa ke rumah itu pas bayi, umur 4 bulanan, Mak juga ngelakuin hal itu. Nah, ketika aku pergi, ritual itu harus dilakukan lagi. Emang ritual itu buat apa, Nur? Mak gak jelasin buat apanya. Udahlah, Ruth. Kita nikmati aja perjalanan kita ke kampung halaman. Dengan cara ini, kita akan semakin bahagia. Bisa hidup sama nenek kandung aku. Masih ingat kan janji kamu ketika nikahin aku akan menerima segalanya yang akan terjadi? Nurwangi ngomong gitu sambil dia elus-elus tuh pundak suaminya gitu kan, berusaha buat menenangkan gitu. Habis itu dia masukin lagi kertas alamat itu ke dalam tasnya. Walaupun Rudy agak tenang gitu ya setelah tadi dilus-elus sama Nurwangi setelah ngedenger
penjelasan dia. Tapi nggak bisa dibohongin, dia masih keinget terus tuh sama kejadian yang kemarin-kemarin. Singkat cerita, sekarang mereka udah masuk nih ya ke jalan perkotaan yang arahnya ke arah timur. Tepatnya menuju ke satu dataran tinggi. Untungnya mobil yang udah Bah Pepen siapin itu udah ya bener, udah keisi bensinnya penuh, udah dibawa ke bengkel, jadi perjalanan nggak ada tuh mobil mogok ngadet apalah, lancar-lancar aja. Nah pas lagi nyetir, tiba-tiba Nurwangi bilang nih, Sebentar ya Ruth, ini aku mau janjian dulu sama Zihan, teman aku di rumah sakit. Katanya mau kasih aku obat luka. Sama aku mau bales chatnya Teh Dewi. Aku udah bilang pamit juga ke dia. nah iya mending gitu, biar luka kamu cepat sembuh. Rudy masih konsentrasi aja tuh nyetir kan, dia nggak pengen kejebak macet jalanan kota tuh pas sore. Pas lagi nyetir gitu, dia sesekali ngeliat kan ke arah spion kanan, spion kiri. Nah, pas lagi ngeliat ke arah spion kiri, dia ngeliat nih ada orang bawa motor warga malam pakai kopiah hitam. Kayak lagi ngebut gitu, kayak mau nyamperin mobilnya si Rudy. Bener aja, tin. Ini motor klakson. Teriak-teriak, Rut. Ternyata warga malam. Ini Mang Ujang. Kenapa nih dia nih, ya kan? Ruth, itu siapa sih di belakang? Berisik banget. Itu kayak Mang Ujang. Hah? Mau apa ya? Ada yang ketinggalan kali Ruth. Coba kita minggir dulu. Bener itu Mang Ujang, Nur. Tunggu ya, takutnya ada yang penting. Astagfirullah, Mang. Kenapa itu? Gak apa-apa, Ruth. Amang belum pamit saja. Ketika ke rumah barusan, ternyata kamu sama Nurwangi teh sudah pergi. Amang juga mau sekalian bilang kalau Amang sudah berhenti kerja di Bah Pepen. Malam ini juga Amang mau pulang kampung bersama anak dan istri Amang, Ruth. Sekalian mau bilang juga, lupakan ya perkataan Amang soal Getih Wangi. Nah lo kan warga malam, kenapa nih Mang Ujang? Tahu-tahu kayak ada perubahan nih, perubahan hati. Rudy liatin aja tuh, ternyata di situ Mang Ujang lebam-lebam. Itulah kenapa tadi astagfirullah gitu kan, kaget. Mukanya dia itu udah kayak habis digebugin. Siapa nih yang gebugin Mang Ujang? Tanyalah sama Rudy kan. Ini bukan karena kejadian di rumah pagi tadi kan, Mang? Amang jadi tiba-tiba berhenti kerja sama Bah Pepen? Bukan, Ruth. Ini teh sudah waktunya aja. Tapi apa, Mang? Bilang aja, siapa yang ngelakuin ini? Bukan itu, Ruth. Tapi ketika tadi di rumah, Mak Ayu sama Bah Pepen naburin banyak garam di bekas kamar kamu. Terus mereka kunci kamar itu pakai gembok besar. Udahlah. Itu bukan urusan Amang juga, Ruth. Kamu hati-hati di perjalanan. Nanti jalanannya terjal. Banyak belok-belok dan bakalan sepi sepanjang jalan kamu menuju kampung itu. Apalagi kalau hujan deres. Kabutnya teh tebal. Yaudah, semoga kita ketemu lagi, Ruth. Nah, abis Mang Ujang ngomong kayak gini warga malam, Mang Ujang ngasih isyarat nih ke Rudy buat ngelihat ke arah spion tempat di mana Nurwangi duduk, artinya spion sebelah kiri, ya kan? Rudy lihat ke sana. Jadi di kaca spion itu kelihatan pantulannya Nurwangi. Di situ Rudy ngelihat Nurwangi mukanya udah pucat banget, kayak bukan dia, dan tatapannya kosong. Di situ Rudy juga baru ngeh kalau Bah Pepen ini nggak ngejelasin tentang jalur yang bakal dia lewatin. Baru tadi Mang Ujang ngejelasin tuh, ya kan? Baru Rudy sadar, oh iya. Nah, ngelihat keanehan di Nurwangi, Rudy panggil kan, Nurwangi, kaget Nurwangi tuh. Kenapa Ruth? Bikin kaget aja sih. Udahlah, abis itu Rudy masuk lagi ke dalam mobil, Mang Ujang cabut. Di dalam mobil, ngobrol-ngobrol nih. Sudah, Nur. Mang Ujang kenapa mukanya lebam-lebam, Ruth? Tadi aku lihat di spion. Per hari ini, dia berhenti kerja di Bah Pepen dan bilang mau pulang kampung bawa anak istrinya. Kamu tahu nggak di mana kampungnya Mang Ujang? Nggak tahu sih. Tapi Mang Ujang tuh salah satu orang dari dulu tulus banget loh. Kalau aku suruh-suruh, Ruth. Orang yang kelihatan sayang banget sama aku. Bayangin, dari kecil aku udah tahu Mang Ujang. Kasian mukanya sampai begitu. Abis ngomong kayak gitu, Nurwangi langsung ngasih tahu nih soal patokan jalan di mana
mereka bakal ketemu sama si Zihan, temennya si Nurwangi. Yang dimana Zihan ini masih satu temen juga nih sama Dewi, ya kan? Masih satu circle gitu loh dibilangnya. Nggak lama kemudian lanjut jalan lagi, kedengeran suara azan asar tuh. Udah sore nih. Terus jalan Rudi masih konsentrasi nyetir tuh kan. Nah, dia kepikiran tuh sama kata-katanya Mang Ujang tadi. Nggak mungkin, karena perkataan Getiwangi, Mang Ujang dipukuli seseorang dan langsung berhenti kerja. Ruth, di depan tuh sebentar lagi patokan kita ketemu sama Zihan. Udah, kamu bengong terus. Kenapa sih? Mending kamu rokok dulu aja. Gak apa-apa. Daripada kita celaka. Udah, buka kacanya. Singkat cerita, mobil jalan terus tuh kan. Rudi sama Nur baru aja ngelewatin jalanan kota. Untungnya belum terlalu macet tuh. Sampailah mereka di titik mereka ketemu sama Zihan nih. Nah, itu Ruth. Minggir-minggir. Itu Zihan. Ya Allah, Nurwangi. Ini kenapa sih bisa begini? Susah jelasinnya, Han. Gara-gara melamun nih. Kita tuh di dunia kesehatan yang sama ya, Nur. Gak mungkin melamun terus dapat luka sepanjang ini. Nih, aku bawa obat yang bisa kamu minum nanti. Jangan lupa, luka itu olesin juga. Nanti main ya, Han, ke kampung. Katanya di sana enak loh pemandangannya. Kebun tehnya bagus. Iya ya, nanti aku ke sana. Sekalian liburan juga. Ruth, jaga istri kamu dong. Jangan sampai kenapa-napa. Jangan bengong terus. Zihan berani ngomong dengan nada kayak gitu warga malam soalnya ya dia udah kenal lama juga sama Rudi. Apalagi ketika dulu Nurwangi sama Rudi ini masih pacaran. Rudi kan sering jemput Nurwangi tuh di tempat dimana Nurwangi sama Zihan tuh kerja di rumah sakit. Udah habis dapat obat dari Zihan, pamit lah kan, kita lanjut dulu ya Han gitu kan segala macem. Jalan lagi lah mobil ke arah timur. Si Zihan cuma ngeliatin itu sambil geleng-geleng kepala aja gitu kan. Nggak heran gitu loh. Kenapa kok bisa sampai luka kayak gitu? Anyway, lanjut lagi ngarah ke timur. Udah hampir 2 jam tuh perjalanan setelah ketemu sama Zihan tadi. Nurwangi sambil cerita-cerita lah soal apa yang pernah Mak Ayu sampein soal tanah-tanah yang dipunyain sama Nik Kanti. Udah dia ngeliat Nurwangi ngejelasin soal itu semua sambil kayak bahagia gitu, sambil excited banget. Kayak Rudi mikir kok kayak lukanya kayak udah sembuh gitu, padahal belum. Kayak udah gak berasa. Tanyalah sama Rudi. Sayang, lukanya emang udah gak sakit lagi ya? Enggak kok, Ruth. Malah aku lupa sakitnya sayatan pisau itu pas Abah bisikin apa gitu di kuping aku malam itu. Nih, kamu lihat pesan dari Teh Dewi. Iya Nurwangi, hati-hati di jalan. Teteh ikut senang. Akhirnya kamu kembali ke kampung halaman. Mudah-mudahan di sana bisa buka praktek sesuai cita-cita kamu. Mungkin lain waktu Teteh akan bertamu sambil liburan ngajak Gama juga ya. Salam untuk Rudi juga dan nenek kamu nanti kalau kamu udah sampai. Udah Nur, jangan ngerepotin Teh Dewi terus. Nggak enak. Mereka juga pasti sibuk. Beda kayak dulu. Aku inget dulu kamu pernah cerita soal Gama. Dia masih ngajar di sekolah kan? Kan kamu yang bilang belajar itu dari siapa aja, Ruth. Iya, Gama masih ngajar. Teh Dewi fokus di toko bangunan. Mungkin nanti aku bakal banyak curhat sama dia. Bakal tanya-tanya soal gimana caranya tempat praktek yang nanti disiapin Nik Kanti bisa rame. Ya udah, taruh aja di situ alamat lengkapnya Nik Kanti. Kamu tidur dulu. Nanti kalau aku bingung di jalan, baru aku bangunin. Lagian mau hujan nih, mendung. Ya udahlah, Nurwangi emang ngantuk tuh dari tadi gitu kan, udah nguap-nguap segala macem. Tidur dia tuh. Rudi tutup kaca mobil kan, dari tadi dia ngerokok gitu kan, dia tutup kaca mobil karena angin sore makin kenceng tuh, makin dingin. Lanjut lagi nyetir gitu, baru beberapa menit, mungkin 5 menitan gitu, tiba-tiba Nurwangi ngoceh. Nengok Rudi langsung tek. Kenapa ini? Bilang kayak begini warga malam. Iya Nek, ini Nurwangi pulang. Tunggu Nurwangi datang ya. Kata Rudi. Anjir, nih gue apa gimana tapi serem amat. Udah gak tahu tuh warga malam, udah berapa batang rokok yang Rudi isep di jalan itu kan, serasot. Lihat ke kiri, Nurwangi masih tidur. Walaupun capek, tapi Rudi mutusin buat gak berhenti.
Karena dia pengen cepet-cepet sampai gitu, nggak mau kelamaan di jalan. Apalagi langit udah mendung parah tuh, udah gelap banget awannya. Dia yakin banget nih bentar lagi pasti hujan deras. Terus Kang, terus pelan-pelan di depan kosong tuh. Ya, makasih. Sampai di mana ini, Ruth? Perempatan besar ke timur, sesuai alamat itu, Nur. Misi Kang, mau tanya. Iya Kang, kemana Akang mau pergi? Kampung Ujung Hejo masih jauh nggak ya? Yang kebun teh itu? Walah, masih Kang. Ikutin aja jalur ini. Nanti ada pertigaan ke kiri lagi. Masih lumayan Kang. Nah, kalau udah nanjak, baru sebentar lagi sampai. Oke Kang, makasih. Sesuai kan, Ruth? Sama alamat yang dikasih Mbah Pepen? Iya, udah kamu tidur lagi aja. Kayaknya bentar lagi mau hujan deras. Iya nih, awannya udah gelap banget. Takutnya nanti kabut tebal, Ruth. Gak apa-apa. Ketika Nurwangi bilang kayak gitu, Rudi langsung keinget nih sama ucapan Mang Ujang soal gimana nanti perjalanan ke kampung itu. Karena udah semakin gelap, Rudi nyalain tuh lah lampunya mobil bak. Tes. Nah, baru aja kurang lebih 10 menitan dari perempatan tadi tuh yang si Rudi nanya ke Akang-Akang, bener aja hujan turun. Bas. Kata Rudi, wah, nih hujan deras pasti nih. Nurwangi bilang, ya udah kalau deras berhenti aja dulu, takutnya kenapa-napa lagi nanti. Oke lah, lanjut lagi perjalanan tuh kan. Kurang lebih 1 jam perjalanan, gak ada obrolan tuh antara Rudi sama Nurwangi. Jalan sekarang udah mulai nanjak tuh. Ditambah langit makin gelap, cahaya makin gelap, pemandangan kiri kanan udah makin gak kelihatan. Dan waktu itu jalanan sepi. Ya paling papasan cuma sama 2 atau 3 mobil doang nih. Di situ Rudi fokus nyetir aja tuh kan. Karena jalanan bener kata Mang Ujang. Belok-belok, turun kabut, ekstrim lah pokoknya, kalau nggak hati-hati bahaya juga gitu kan. Fokus aja nyetir tuh. Sampai sesekali dia pastiin lagi tuh sesuai dengan alamat yang di atas, yang di kertas itu. Pastiin, oke. Yakin banget kalau mereka ini nggak nyasar. Sesuai sama alamat. Nggak lama, Nurwangi nih ya kan nanya. Masih jauh nggak, Ruth? Ini udah jam 5 lebih loh. Harusnya sih sebentar lagi sampai. Di depan harusnya ada belokan buat ke kampung Ujung Hejo, Nur. Udah aku pastiin juga. Terpal penutup barang juga masih aman. Cuma emang ini hujan makin deras loh. Semoga aja anginnya nggak jadi kenceng. Tuh kan, untung tadi kita berangkat masih siang. Coba kalau habis asar, kita pasti kemalaman, Ruth. Ruth, coba minggir. Itu ada mobil di belakang, kayaknya buru-buru. Udah kasih jalan. Dikelaksonin kayak begitu, kaget ya kan, dilihat dari spion tengah. Bener, ada mobil kayaknya buru-buru gitu, warga malah minta jalan. Nggak mau, Rudi agak minggir gitu kan. Ngasih mobil itu lewat. Lewat tuh mobil. Nah, di sini Rudi notice sesuatu, warga malam. Ini mobil kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Di mana yo? Rudi pernah lihat mobil ini di rumahnya Mbah Pepen. Ini mobilnya Mang Amo, persis. Cuma nggak tahu ya, namanya mobil kan bisa aja tipenya sama gitu, mobil ada banyak gitu kan. Tapi Rudi yakin ini mobilnya Mang Amo. Itu kayak mobilnya Mang Amo kan semalam? Iya ya, Ruth. Bagus deh. Berarti kita semakin dekat ke kampungnya Nikanti. Padahal bukan itu jawaban yang Rudi pengen denger. Dia tuh ngerasa kedatangan dia sama Nur pakai mobil bak itu, kepindahan dia ke kampungnya Nikanti itu bener-bener kayak udah ditunggu-tunggu gitu. Udah kayak mau disambut. Tapi sambutannya aneh nih. Tapi Rudi coba buat positive thinking gitu. Gue parno aja kali, nggak bakal ada kenapa-napa. Lanjut jalan terus, wah kabut makin tebel tuh warga malam. Nurwangi bilang, Ruth, ini kayaknya kita nggak bisa terusin, Ruth. Lihat tuh kabutnya tebel. Mending kita minggir dulu lah, cari warung atau apa. Rudi setuju tuh kan. Oke deh, kita cari warung gitu sekalian minggir. Masalahnya, dari tadi dia nggak lihat ada warung sama sekali warga malam. Mau nggak mau, mereka harus terus jalan dong ya kan. Jalan terus sampai ada satu belokan. Kalau sesuai map, ya sesuai alamat yang dikasih tadi, ini belokan terakhir. Habis itu lurus saja terus. Dan jalanan bakal makin nanjak. Jalan. Wah, alhamdulillah nih warga malam. Ada warung di pinggir jalan. Nurwangi langsung bilang, Ruth, berhenti Ruth, itu warung. Oke nih, minggir, berhenti.
Tapi dalam hati Rudy kayak, tumben nih ada warung. Perasaan dari tadi nggak ada warung. Udah parno aja bawaannya gitu. Takutnya ini warung goib, ya kan? Oke lah, minggir. Ketika mobil parkir depan warung itu, mereka berdua langsung turun, langsung lari itu kan karena hujan. Masuk ke dalam warung. Nah di dalam warung, Rudy ngeliat ada nenek-nenek tua sama kakek-kakek. Yang dimana ketika Rudy sama Nur masuk, mereka ini langsung berdiri. Cuma nggak tahu ya. Ya kita anggapnya ini mah si pemilik warung gitu kan. Tapi Rudy ngerasa aneh aja gitu loh. Mereka tuh, si pemilik warung ini ngelihat Rudy sama Nur itu kayak ngelihat dengan tatapan yang aneh. Terutama pas ngelihat Nurwangi nih. Padahal Nurwangi di situ biasa aja lagi kayak ngebenerin perban kan basah kena hujan. Dalam hati, kenapa sih ini dua kakek-kakek nenek ini kayak ngelihat Nurwangi kayak ngelihat setan. Anyway, udahlah. Rudy sama Nurwangi duduk di warung itu. Mesen lah teh anget gitu kan. Gak lama si nenek sama si kakek yang pakai baju serba hitam waktu itu langsung ngasih teh anget ke Rudy sama Nurwangi. Udah tuh, minum teh, seret. Si nenek, si yang punya warung tiba-tiba nanya. Maaf, Akang dan Teteh, ini mau kemana tujuannya? Maaf juga, sudah nggak ada makanan yang hangat. Semuanya sisa pekerja kebun teh tadi siang. Gak apa-apa Nek, kami cuma mau neduh aja. Soalnya jalanan makin gak kelihatan, kabutnya tebal, malah makin nanjak lagi. Kita mau ke kampung ujung Hejo, Nek. Bawa barang sebanyak itu. Nih kopinya Kang. Iya, Kek. Kita pindah ke rumahnya Nikanti. Dari alamat yang dikasih, katanya di ujung jalan ini. Lebih baik kalian urungkan saja. Bahaya. Maksud Nek Ami, urungkan saja dulu kepergian kalian berdua. Soalnya kan bahaya di luar itu, masih hujan deras. Anginnya masih kencang. Tidak baik melewati jalur menuju rumah satu-satunya di perkebunan teh Carangka Puncak Wangi. Nanti kalau mobilnya mogok bagaimana? Apalagi baru azan maghrib. Begitu kan, Mak? Iya, Kek. Makasih sarannya. Nama kebun tehnya juga sama kok. Kayak yang tadi kakek bilang. Berarti itu benar rumah tujuan kami. Ayo, Ruth. Sekarang aja yuk. Loh, ini masih hujan loh, Teh. Tunggu saja dulu sampai reda. Siapa tahu kalian berpikir ulang. Nah Rudy yang ngedenger peringatannya si kakek ini warga malam jadi curiga. Ya enggak? Nih kakek kayak mau ngasih warning gitu loh. Jangan kesana intinya lah. Tapi ada sesuatu yang bikin mereka takut. Terus yang lebih aneh lagi ketika si kakek ini coba buat nahan mereka gitu ya warga malam. Si nenek yang namanya Nek Amih tadi. Dia langsung jalan ke satu meja ngambil pisau yang ada di situ. Rudy yang ngeliat itu langsung, mau ngapain nih? Buat apa nih? Mau motong sayur? Singkong apa nih? Nah gak lama Nek Amih bilang, Sudah nggak apa-apa, Bah. Itu sudah agak reda. Mungkin Akang dan Tetehnya lagi buru-buru. Kalian tidak akan menemukan rumah warga setelah ke arah ujung sana. Rumah warga terakhir ya di bawah tadi. Hati-hati. oke lah. Singkat cerita, habis ngabisin teh, habis makan ya beberapa gorengan, bayar, balik nih ke mobil gitu kan. Di dalam mobil, Nurwangi, jujur aja ternyata dia ketakutan, dia agak parno ngelihat kelakuannya Nek Amih tadi. Serem, Ruth. Mana tadi Nek Amih megang pisau. Kayak mau ngabisin kita. Udah Nur, lupain aja lah. Pegangan, ini jalannya nanjak banget. Sayang kita disambut cuaca begini. Padahal harusnya kanan sama kiri ini pemandangan bagus banget, Ruth. Barusan apaan Nur? Iya ya, kayaknya dari sebelah kanan deh. Rudy langsung minggir tuh kan sambil dia kerak rem tangan gitu biar nggak meluncur turun. Keluar dari mobil buat ngecek apaan tadi tuh. Kayak nabrak sesuatu kah, binatang atau apa. Keluar lah kan. Dicek tuh, semua bagian mobil dicek. Nah, pas lagi ngecek mobil begitu, Rudy ini malah ngeliat kayak ada cahaya.
Dimana cahaya ini makin lama ngedeket dari semak-semak kebun teh yang di sekitaran situ. Tahu kan? Ini cahaya senter. Kayak ada lagi mau nyamperin dia nih pakai senter gitu. Tanya-tanya Rudy, siapa tuh? Ya kan, hujan-hujan, bawa senter. Bener aja, makin lama itu sorotan senter makin ngedeket ke arah Rudy. Tungguin sama Rudy kan. Keluarlah nih, laki-laki. Ini laki-laki kelihatan kayak seumuran dia lah, ya kan? Pakai jaket, udah kuyup semua tuh. Laki-laki ini bilang, Diganjal dulu saja, Kang. Banyak mobil pengangkut teh yang emang kadang mogok di tanjakan ini. Biasanya suka ada babi hutan yang menabrak mobil. Rudy perhatiin dari atas sampai bawah nih orang kan. Jadi penampilan orang ini bisa dibilang agak klimis gitu. Rambut belah samping, klimis lah. Pakai kacamata, rapi pokoknya. Nah habis ngomong kayak begitu, nggak tahu kenapa, orang misterius ini langsung jalan aja gitu, pergi. Ninggalin Rudy sama Nurwangi. Kirain mau bantu dongkrak atau apa gitu. Enggak. Langsung aja pergi. Cuman Rudy mikir, kok tuh orang kayak bisa tahu gitu loh kalau nih mobil bakal datang, bakal lewat jalan situ. Gak lama Nurwangi teriak, ayo Rud, buruan tadi siapa sih? Si Rudy cuma nggak tahu gitu. Sementara laki-laki tadi makin lama makin ngejauh tuh sampai hilang, nggak tahu dia kemana. Udahlah, Rudy masuk lagi dalam mobil, lanjut jalan lagi. Singkat cerita, mobil bak itu sebentar lagi bakal sampai ke tujuan mereka. Mereka terus tuh ngelewatin kebun teh yang emang bener luas banget warga malam. Kayak nggak ada ujungnya gitu loh. Walaupun hujan makin deras dan kabut makin tebal, alhamdulillah mereka sampai tujuan mereka dengan selamat. Sampai akhirnya dari kejauhan mereka ngelihat ada siluet rumah yang gede banget warga malam. Itu Ruth, bener nih sesuai tulisan alamat ini. Ada tulisan nama kebun teh Nikanti. Kebun teh Carangka Puncak Wangi. Itu rumahnya. Gila, bener-bener Nur. Nenek kamu sekaya ini. Gak lama masuklah mereka nih, ngelewatin satu gerbang gede gitu bro, yang udah kebuka. Kayak ya udah emang sengaja dibuka, kayak yang gue bilang tadi, kayak mereka ini ditungguin gitu loh. Tapi yang aneh, inget gak? Ada yang mobil emang Amo. Yang mau minta jalan tuh, yang tun yang mau nyalip gitu. Nah, Rudy gak ngelihat mobil itu. Kan logikanya, kalau tujuannya sama-sama ke rumahnya Nikanti, ya kelihatan dong di parkirannya kan. Tapi ini nggak ada. Udah tuh, Rudy langsung parkirin itu mobil bak. Tek. Nurwangi langsung turun dan lari ke arah depan rumah itu. Rudy, karena udah parkir di halaman rumah itu, makin jelas sama dia kalau rumah ini bener-bener gede warga malam. Udah tuh, Rudy matiin lampu mobil, dia matiin mesin. Nah, tiba-tiba dari arah kanan rumah, kelihatan ada orang yang lagi naburin sesuatu. Cuma nggak tahu apa itu. Yang Rudy lihat sih warnanya putih. Entah tepung, garam kah, atau gula. I don't know. Tapi dalam hati Rudy bilang, jangan bilang itu garam. Sama kayak yang Mak Ayu taburin tuh di sekeliling rumah. Udah setelah ngelihat orang naburin garam itu, Rudy ngelihat ke arah depan rumah. Dimana Nurwangi di situ udah berdiri sama satu sosok perempuan tua. Dengan rambut yang udah beruban. Badannya agak bungkuk, pakai kardigan rajut, lagi ngelambain tangan nih ke arah Rudy berkali-kali. Rudy langsung paham kalau ini Nikanti ya kan. Ya udah nenek-nenek siapa lagi kalau bukan Nikanti. Samperin lah sama Rudy sambil salam. Assalamualaikum. Tapi yang aneh, Nikanti ini nggak ngejawab salamnya. Oh, ini suami kamu. Nenek minta maaf. 2 tahun lalu tidak sempat menghadiri pernikahan kalian. Nenek tidak bisa meninggalkan rumah ini. Udah habis ngomong kayak gitu, Nikanti persilahkan mereka semua buat masuk. Udah tuh, masuk ngelewatin pintu yang gede. Terus Rudy perhatiin, si Nurwangi kan bisa dibilang ya nggak pernah ketemu sama Nikanti gitu loh. Ya kan, baru ketemu di situ tuh. Tapi Rudy perhatiin, Nurwangi ini kayak udah deket. Kayak udah akrab gitu, kayak udah biasa lah, udah biasa kongko, udah bisa ngobrol sama Nikanti. Udahlah, masuk ke dalam. Wah, interiornya mewah bro. Lukisannya gede-gede, Gucci-nya gede-gede, pajangannya mahal-mahal. Pokoknya you know lah interior rumah-rumah gedong gitu kan. Nikanti bilang, Mungkin besok ruangan depan dan sana akan ini rombak Nurwangi. Untuk tempat praktek kamu.
Kasihan para pekerja kebun teh. Kalau sakit, ke dokternya jauh. Tapi kan Nurwangi bidan, Nek. Nggak lebih. Ya, namanya di kampung, Nur. Orang melahirkan saja masih pakai paraji. Udah, nanti bisa kita atur. Di meja makan ini, kalau gorden jendelanya dibuka nanti pagi, pemandangannya indah sekali. Maaf nih, ini air teh hangatnya. Makanan sudah saya siapkan semua. Bawa semuanya sekarang, Mak. Kasihan mereka, pasti sudah lapar. Mana hujan belum reda, dan di sini kalau malam dingin. Itu namanya Mak Sari. Dan nanti juga ada yang namanya Mang Yana. Mereka sudah jaga nenek lama. Kamu tadi nggak ketemu Ruth di jalan? Ditanya kayak gitu, Rudy nggak langsung jawab. Karena guess what? Si Mak Sari yang tadi dibilang sama Nikanti, ternyata itu yang Rudy lihat lagi naburin sesuatu di depan rumah tadi. Rudy ngeliat di tangannya Mak Sari itu masih ada sisa-sisa garam. Ternyata garam tuh yang ditaburin, persis kayak Mak Ayu. Oh, mungkin yang nolong mobil pas mogok di tanjakan ya, Ruth? Oh ya, ngomong-ngomong, Mang Amo mana nih? Mang Amo nanti pagi pasti kesini. Dia satu-satunya orang kepercayaan Nini di sini, Nurwangi. Iya nih, tadi ketemu kok. Mungkin itu Mang Yana. Rudy di situ berusaha buat tenang warga malam ya kan. Gak lama Mak Sari kasih anduk tuh ke dia. Ya buat ngelap karena kehujanan kan. Tapi jujur, Rudy ini baru pertama kali ngalamin suasana yang aneh di satu tempat. Sampai penjuru rumah yang dia lihat itu sebagian lampunya redup. Dan nggak tahu siapa, tapi Rudy ngerasa ada yang merhatiin dia ketika dia masuk ke rumah itu. Sesuatu yang nggak kelihatan. Singkat cerita, malam harinya Nikanti sama Mak Sari makan malam lah. Mereka ngobrol-ngobrol soal usaha, soal bisnis, soal kebun teh, soal kekayaannya Nikanti dan segala macam. Nah, cuma waktu itu anehnya, Rudy perhatiin Mak Sari cuma nunduk aja tuh. Seolah kayak yang nggak mau ngedenger obrolannya Nikanti sama Rudy sama Nurwangi. Udah tuh makan, selesai makan, Rudy tanya nih ke Mak Sari. Maaf, Mak Sari, musola di mana ya? Sudah saya siapkan, Kang, kalau mau sholat di kamar. Di rumah ini tidak ada musola. Istirahat saja. Pagi nanti Nini bawa kalian lihat-lihat. Pekerja kebun teh akan banyak dari jam 5 pagi sampai jam 9. Kalian lihat, pemandangannya itu indah sekali. Oh iya nih, kebetulan nanti teman-teman Nurwangi mau berkunjung ke rumah ini. Nggak apa-apa kan ya nih? Tidak apa-apa. Justru rumah bakalan jadi ramai. Dan hal itu yang sudah Nini tunggu lama sekali, Nurwangi. Nah, Rudy lagi-lagi ngerasa janggal nih sama kata-kata terakhirnya Nikanti yang bilang itu sudah Nini tunggu lama gitu. Ngomongnya tuh sambil dengan senyum sinis begini. You know something's wrong with this old mofo. Anyway, ketika Nikanti senyum kayak tadi, nggak tahu kenapa Mak Sari juga ikutan senyum. Kayak ada something yang mereka sembunyiin, cuma nggak tahu apa. Apa nih yang mereka rencanakan gitu? Rudy ngedenger rencananya Nurwangi mau ngajak temen-temennya ke sini. Bilanglah ke istrinya kan. Teh Dewi kan sama Zian sibuk, Nur. Jangan aneh-aneh lah, nanti malah ngerepotin. Tapi Nikanti bilang, udah gak apa-apa. Rumah ini udah lama sepi, Rudy. Sekali-sekali kan gak apa-apa rumah ini rame. Itu dia bilang. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol makan malam itu kelar, Nurwangi sama Rudy masuk tuh ke dalam kamar mereka. Pas masuk kamar, ternyata kamarnya juga megah gitu. Dan kamarnya tuh letaknya ada di tengah-tengah rumah. Jadi sebenarnya di rumah itu banyak kamar warga malam. Ya iyalah, namanya juga rumah segede itu ya. Tapi ya kamarnya kosong gitu aja. Nah, kamar Nikanti itu adalah satu kamar paling besar di rumah itu. Di deket dapur. Kenapa ditempatin di deket dapur? Alasannya katanya supaya deket sama Mang Yana dan Mak Sari. Jadi kalau butuh apa-apa tuh cepet gitu loh. Nanti mobil dan barang bawaan dibereskan Mang Yana. Kita istirahat aja dulu, Ruth. Capek aku habis perjalanan. Besok juga
Aku mau tanya tentang kematian ibu dan bapak di rumah ini. Habis itu Nurwangi buka tuh perban yang ngebalut lukanya kan. Dibuka sambil dia olesin tuh pakai obat yang dikasih sama Zihan. Olesin. Nah, Rudy ngeliat gitu kan. Itu luka bekas sayatan. Kok bukannya sembuh, malah makin parah. Kayak makin menjijikan gitu loh bro. Apalagi abis basah kena hujan gitu. Kayak nggak ada pertanda kalau ini luka bakal kering. Ngerti kan lo luka yang basah mulu tuh. Cuma ini lebih parah gitu. Terus yang aneh, Nurwangi ini kayak biasa aja. Nggak yang, oh my god, kok nggak sembuh-sembuh ya. Kayak biasa aja warga malam. Udah abis ganti perban, segala macem. Tidurlah Nurwangi. Tapi Rudy nggak langsung tidur. Dia sholat dulu tuh kan. Sholat, barulah habis itu dia tidur. Di sebelahnya Nurwangi. Nah habis Rudy sama Nur tidur, yang mereka nggak tahu, di luar kamar, tepatnya di ruang tengah, Mak Sari masih bangun bro. Dia sambil megang kunci yang lumayan gede. Dia ketemu sama Nikanti. Dia kasih kunci itu ke beliau. Di sini Nikanti ambil kuncinya. Dia bisikin ke Mak Sari. Dia bilang kayak begini. Awasi suami Nurwangi. Jangan sampai mengacau di rumah dan di kampung ini, Mak. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, suruh Amo nanti yang bekerja. Nikanti ngomong gitu sambil masukin kunci ke lubang gembok yang gede tuh. Persis kayak di rumah Mbah Pepen, gemboknya. Terus dari kejauhan, Mang Yana baru aja selesai masukin mobil ke dalam garasi rumah. Habis itu, dia cuma ngeliat Nikanti sama Mak Sari yang masih ngobrol-ngobrol tuh. Di sini responnya Mang Yana cuma ngeluarin sisir dari kantong, dia rapin rambutnya tuh. Terus dia jalan, berhenti tepat di kamarnya Rudy. Ketika Mang Yana lagi berdiri di situ, tiba-tiba pintu kamar Rudy kebuka. Krip! Yang ternyata Rudy ini kebangun. Dia mungkin kebangun gara-gara ngedengar suara obrolannya Mak Sari sama Nikanti. Bangun tuh kayak lagi nguncuk-nguncuk mata. Ketika ngeliat sosok Mang Yana, nyata bener. Kalau ya sosok yang ngebantuin dia pas di tanjakan itu, yang ngobrol sama dia, ya benar itu Mang Yana, persis penampilannya. Nah di sini Mang Yana tiba-tiba kayak ngedeketin Rudy kayak, terus dia ngebisikin sesuatu ke Mang Yana. Di mana di sini Nikanti sama Mak Sari nggak ngeliat nih. Mang Yana bilang kayak begini. Mending kamu masuk ke dalam kamar lagi. Jaga istri kamu, Ruth. Itu Nikanti dan Mak Sari mau ngapain, Mang? Shh, jangan banyak tanya. Itu urusan mereka. Cepat masuk. Jaga istri kamu. Di situ Rudy mau ngebales omongannya Mang Yana, tiba-tiba dia, apa tuh? Kaget warga malam. Kenapa? Karena dari belakang badannya Mang Yana jauh agak ke sana, dia ngelihat sosok perempuan yang itu lagi. Ingat gak? Siapa yang gue maksud warga malam? Yang itu, yang pucet yang ada di rumahnya Mbah Pepen. Nah sekarang sosok itu Rudy lihat berdiri agak jauh ke sana, tepat di belakang Mak Sari. Mang Yana yang ngeliat si Rudy bengong kayak begini, dia bilang, udah masuk sana, masuk buruan. Baru balik masuk ke dalam kamar. Di sini Rudy kaget bro, dia ngelihat Nurwangi udah bangun, tapi dengan kondisi lagi ngekek leher sendiri, teriak. Rudy langsung balik, Mang tolongin, panik gitu kan. Tapi Mang Yana bilang kayak begini. Datang. Mereka datang, Ruth. Siapa yang datang, Mang? Mereka yang menagih janji pada Nikanti. Istri kamu pasti mati malam ini.